Baik, pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai registrasi dan login member menggunakan API Google ya. Nah, pada modul di sini sudah dijelaskan beberapa langkah-langkah untuk kita meregistrasi dulu akun Google, di mana nanti di website API Google ini kita bisa mendapatkan akses berupa client ID, kemudian client secret yang nantinya kita simpan di aplikasi kita untuk kita gunakan atau kita hubungkan melalui aplikasi kita ke API Google ya. Jadi nanti kita mengkoneksikan aplikasi yang kita sudah pakai atau yang sudah kita buat itu menghubungkan ke API Google. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, di sini kita harus membuka dulu Google cloud.google.com. Nah, ini adalah website yang digunakan untuk meregistrasi atau mendaftarkan aplikasi kita untuk bisa digunakan atau didapatkan API Google-nya. Nah, ini kita akses dulu. Nah, pastikan dalam hal ini kalian sudah terhubung dengan koneksi internet ya, karena kan kita nanti akan melakukan registrasi melalui website Google ini, sehingga membutuhkan koneksi internet, di mana juga nanti pada saat kita menggunakan API Google ini di project yang sudah kita buat di lokal, nah itu pada saat kita gunakan untuk login terutama, nah itu membutuhkan koneksi internet ya untuk menghubungkan website kita yang kita buat nanti ke API Google. Nah, langkah pertama kita buka dulu website cloud.google.com ini seperti ini. Nah, kemudian pada saat pertama kali buka, kalau kalian belum login menggunakan Gmail, nah itu silahkan kalian login menggunakan Gmail kalian masing-masing. Nah, nanti kalau sudah login menggunakan Gmail, nanti di sini seperti ini ya. Contohnya yang sudah login menggunakan Gmail. Nah, setelah ini kita ikutin seperti yang ada di modul ya. Kita klik dulu yang pertama yaitu konsol. Nah, ini kita klik konsol yang ada di sebelah kanan atas ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, kita muncul seperti ini. Nah, nanti di awal-awal itu akan ada pemberitahuan seperti ini ya, notifikasi seperti ini yang menandakan untuk apakah kita menyetujui untuk penggunaan service dengan kebijakan yang ada di Google. Nah, ini kita checklist saja term of service-nya. Dan email update ini tidak perlu kita checklist, nggak apa-apa. Karena ini isinya hanya pemberitahuan untuk update-update produk atau pemberitahuan berita-berita yang terkait Google itu ke alamat email yang sudah kita daftarkan ini. Nah, ini kita tidak perlu checklist. Yang kita checklist itu hanya bagian term of service ya, supaya kita bisa melakukan continue, agree and continue. Nah, setelah sudah yakin email yang kita gunakan ini sudah betul, country-nya Indonesia pastinya. Kemudian ini di checklist term of service-nya, kemudian kita klik agree and continue. Nah, setelah ini kita lihat lagi di modul. Nah, kita klik my project. Kalau di modul ini sudah ada nama my project. Nah, kalau kita di sini ya, pilih select a project. Ya, sekali lagi select a project. Nah, kemudian pilih new project yang ada di sini ya. Nah, seperti ini, new project. New project.
Kemudian, nah di sini kita tuliskan nama project aplikasi kita ya. Misalkan saya kasih nama toko online Laravel web 3. Nah, misalkan saya buat seperti ini, toko online strip Laravel strip web 3. Oke, locationnya ini no organization. Nah, kemudian baru kita klik tombol create. Nah, kita tunggu notifikasinya seperti ini sampai terbentuk create project toko online strip Laravel strip web 3. Ini sudah ada. Kemudian kita klik select project. Nah, sampai seperti ini muncul. Kita pilih menu yang di sebelah kiri ini, menu yang sidebar sebelah kiri. Kita pilih menu, bukan pilih ya, kita sorot menu API and Service. Baru kita pilih menu ini, out consent screen. Nah, yang kita pilih. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik get started. Nah, kita pilih get started. Nah, kita tunggu. Nah, app name-nya kita isi dengan nama yang sama yang tadi sudah kita buat ya. Toko online strip Laravel strip web 3. Nah, kemudian emailnya ini kita pilih email yang tadi sudah kita daftarkan sesuai dengan yang ada yang di Google Cloud tadi ya di awal. Nah, kemudian next. Nah, audiensnya ini pilih yang eksternal. Nah, kemudian next. Kontak informationnya diisi email yang tadi sudah kita daftarkan. Kemudian pilih next. Nah, terakhir finish. Finish, klik checklist I agree to Google API Service user data policy. Ini bisa kita lihat sebenarnya, cuman nggak perlu juga apa-apa ya. Nah, kita checklist, kemudian klik continue, baru kita klik tombol create. Nah, kita tunggu dulu sampai dia selesai membuat OAuth configuration created. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu klien ya. Kita menu klien. Coba kita lihat dulu dari modul. Nah, ini kita sudah lewat. Nah, ini sudah. Nah, kita ke menu branding dulu. Ketinggalan nih. Kita ke menu branding. Nah, di sini, nah, pada bagian app domain ya, pada bagian app domain itu application homepage-nya ini kita isi dengan IP biasanya yang kita pakai untuk menjalankan PHP Artisan ya. Nah, ini kita copy, ini kita isi di sini. Nah, ini IP yang biasa kita jalankan di PHP Artisan. Nah, kemudian setelah bagian app domain, application homepage, nah sudah ya. Hanya itu saja yang kita tambahkan. Ya, di bagian branding, kemudian app domain, kemudian application homepage. Nah, ini kita save. Oke, kalau selesai kita save. Nah, selesai kita save, kita lanjut ke menu klien ya. Menu klien itu di sini kita mengklik create client ya. Menu klien ini create client.
Nah, di sini dipilih application tipenya itu adalah web application. Nama web kliennya kita kasih nama yang sama dengan yang tadi ya. Toko online strip Laravel strip web 3. Nah, seperti ini. Toko online strip Laravel strip web 3. Kemudian nah, bagian authorize redirect URL-nya kita isi dengan URL ini ya. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini IP yang tadi ditambah dengan garis miring out, garis miring Google, garis miring callback. Nah, kita tambahkan di bagian authorize redirect URL. Nah, ini. Klik add URL. Nah, ini kita paste. Oke, seperti ini. Ini jangan sampai salah ya. Karena ini akan mengarah ke project kita nih nantinya nih. Oke, kemudian kita create. Nah, nanti kita akan mendapatkan client ID dan client secret. Nah, ini akan kita tempel di aplikasi yang kita buat. Nah, ini kita okein dulu aja nggak apa-apa. Nah, nanti kalau mau melihat lagi application ID sama application client ID dan client secretnya, ini tinggal klik aja ini nama dari klien yang tadi kita sudah buat. Nah, nanti ada di sebelah kanan ini nih ya. Kita coba, ini nggak kelihatan ya, saya minimize dulu. Nah, ini dia kelihatan. Ini client ID-nya. Kemudian ini client secret. Nah, seperti ini. Nah, berarti settingan di bagian web API Google-nya ini sudah selesai ya, cloud Google-nya. Intinya kita sudah mendapatkan client ID dan client secret-nya. Nah, sekarang baru kita masukkan client ID dan client secret yang tadi sudah kita dapatkan itu ke project yang kita buat. Nah, ini projectnya. Kemudian kita buka bagian INV. Nah, ini INV. Nah, kalau dari project yang sudah saya berikan sebelumnya, itu di bagian bawah di sini sudah ada untuk API Google ya, sudah ada API Google di mana ini masih belum aktif, masih hijau, ini masih berupa komentar. Nah, kita aktifkan dulu dengan menghapus tanda pagar yang ada di sampingnya. Ini kita hapus tanda pagarnya. Nah, Google Client ID, Google Client Secret, dan Google Redirect URL. Nah, ini kita hapus supaya nanti diaktif. Nah, yang kita ganti adalah Google Client ID dan secretnya sesuai dengan yang tadi sudah kita bentuk ya di web Google API-nya tadi. Nah, ini Google Client ID ini kita copy dulu, kita ganti di project yang kita buat. Nah, di sini kita ganti. Ini saya hapus, kita paste di sini. Nah, begitupun dengan yang Google Client Secret-nya. Nah, ini kita copy. Nah, ini, atau kita klik aja tombol ini ya. Di sini kan ada copy Client Secret. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita ganti. Ini saya hapus, saya paste di sini. Nah, redirect URL-nya ini tidak perlu kita ubah ya. Nah, ini karena ini sudah sesuai. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian kita masuk ke bagian service.php yang ada di config. Ya, kita coba buka.
config, kemudian service.php. Kita cari, nah ini Google ya. Di sini Google sudah ada. Nah, di sini client ID, client secret sama redirect, dia mengambil dari env tadi ya. Google Client ID, Google Client Secret, dan Google Redirect URL. Nah, kemudian, di sini, nah kalau di project yang sudah saya berikan sebelumnya, nah itu sudah ada beberapa coding yang memang sudah tersedia ya. Nah kalau yang ini masih belum nih. Kita buat dulu, jalankan dulu perintah php artisan make migration create customer table. Nah ini kita copy, kemudian kita jalankan di terminal. Kita buka terminalnya, ini kita paste. Nah ini saya enter. Nah sudah muncul ya, apa namanya, create customer table-nya di migration. Nah kita buka nih filenya, kita cari di bagian database migration. Nah di sini cari yang tadi baru kita buat, create customer table ya, dengan tanggal saya buat sekarang nih, ini tanggal 17 nih. Sekarang kan tanggal 17 bulan 4. Nah ini saya klik. Nah, yang harus kalian sesuaikan adalah script coding yang ada di bagian function app. Ya, di dalam skema create customer function blueprint $table. Nah, di sini ini kalian hapus aja, diganti dengan yang ada di modul. Nah, yang ada di sini ini saya copy. Nah, ini saya paste. Saya save. Nah, seperti ini. Oke. Selesai bagian create customer table. Ini saya close aja nggak apa-apa. Yang service dan env juga nggak apa-apa, kita close. Lanjut itu bagian model. Nah, kalau ini model customer, ini sudah ada ya di project yang sebelumnya sudah saya berikan. Kita lihat di bagian, ini saya tutup dulu ya config database-nya. Nah, di bagian app model customer. Nah, di sini sudah ada model customer. Nah, ini script codingnya juga sudah ada sesuai dengan yang ada di modul ini. Nah, ini sudah ada. Jadi tidak perlu kita buat lagi. Nah, selanjutnya adalah customer controller. Ya, kita buka customer controller. Buka di HTTP controller, kemudian customer controller. Nah, ini customer controller. Nah, di dalam customer controller ini ditambahkan fungsi ini ya. Yang pertama itu function redirect. Kemudian yang kedua function callback. Nah, ini juga sudah ada scriptnya, codingnya di customer controller. Nah, ini ya. Nah, ini redirect. Kemudian di sini callback. Ya, di sini sudah ada. Ya, ini sudah sesuai juga dengan yang ada di modul untuk script codingnya. Nah, jadi kita tidak perlu buat lagi, karena ini sudah sesuai ya dengan yang ada di modul ini ya. Nah, selanjutnya kita buka di bagian web.php yang ada di root. Ya, kita buka dan kita tambahkan coding ini. Ya. Berarti kita buka dulu web.php yang ada di root. Nah, ini root, kemudian web.php. Nah, yang pertama kita tambahkan yaitu use customer controller-nya, karena di sini kan belum ada nih use customer controller ya. Seperti yang ada di, nah ini.
Nah, ini saya tambahkan di sini use customer controller, baru kita tambahkan di bawahnya. Nah, ini kita copy juga API Google dan logoutnya, ini kita copy, kemudian kita paste, saya tempatkan di sini. Ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kita buatkan root untuk redirect sama callback tadi yang ada di customer controller. Kemudian ini untuk logout. Nah, setelah ini kita lanjut lagi. Nah, kita buka app.blade.php yang ada di resource, views, kemudian vlayout. Ya, berarti kita buka dulu nih yang ada di resource, kemudian views, kemudian vlayout. Nah, ini kita buka app.blade-nya. Cari yang kata kuncinya adalah login ya. Nah, kita cari kata kuncinya login. Ya, login ini yang memiliki kelas sama dengan tag uppercase. Kita coba cari ya. Login. Nah, ini ya. Nah, ini pastikan kalian menemukan loginnya itu yang ada ahref sama dengan pagar kelas text uppercase kemudian login. Nah, yang ini kita hapus, kita ganti dengan yang ada di modul. Nah, ini kita ganti dengan yang ada di modul yang ini. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, login di sini yang ada di coding ini adalah login yang ada di bagian pojok kanan atas ketika kita buka web beranda front end kita ya. Nanti dia akan mengarahkan ke root out.redirect. Nah, out.redirect ini yang tadi sudah kita buat di web.php. Ini out.redirect. Maka dia akan mengarah ke function redirect yang ada di kelas customer controller. Nah, oke, setelah ini baru kita coba ya, kita testing ya. Kita jalankan dulu web kita. PHP Artisan Serve. Nah, ini saya buka. Nah, login yang tadi sudah kita tambahkan ahrefnya ini. Nah, ini adalah login yang posisinya ada di bagian ini ya. Nah, ini login ini. Kalau kita lihat di bagian login ini, kalau disorot dan dilihat di bagian pojok kiri bawah nih. Nah, di situ ada URL-nya ya, alamat URL-nya mengarah kemana. Oke. Nah, ini saya coba ya, saya klik. Nah, kalau sudah terhubung dengan API Google, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi tergantung dari browser kalian sudah berapa akun Google yang pernah kalian login. Nah, kalau saya di sini ada beberapa akun Google ya yang sudah pernah saya login di browser saya. Nah, dipilih salah satunya aja. Nah, nanti sebelum kita pilih nih ya, saya back dulu. Nah, kita coba buka dulu database. Localhost phpMyAdmin, root, masuk password, kita pilih database-nya. Ini database-nya namanya, kita cari di INV dulu ya. INV nama database-nya db toko online underscore web 3. Kita buka db toko online underscore web 3. Nah, ini. Nah,
kita lihat di table user dan table customer. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini sudah ada di sebelumnya karena pernah saya testing ya. Ini saya hapus dulu dua ini. Ini contoh yang pernah saya tambahkan. Nah, misalkan seperti ini. Kalau di modul itu keterangannya adalah ketika kita memilih email yang akan kita buat, kita akan gunakan untuk login, nanti dia akan masuk datanya atau masuk recordnya itu ke dalam table. Jika berhasil ya, itu dalam ke dalam dua table ya, yaitu table user dan table customer. Nah, dia akan masuk ke dalam table user seperti ini dan table customer. Nah, jadi pastikan nanti ketika kalian sudah coba mengklik login, kemudian dipilih emailnya, nah nanti dia pastikan akan masuk ke dua table, yaitu table user, table user ini, dan table customer. Nah, ini. Nah, dia akan masuk ke dua table ini. Nah, kita coba ya. Saya login. Nah, kalau misalkan kita sudah belum pernah ya, sekali lagi kalau kita belum pernah login menggunakan salah satu akun Gmail yang ada, ketika pertama kali kita pilih, nah dia akan muncul tampilan untuk konfirmasi seperti ini. Nah, bisa kita klik lanjutkan. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan kembali lagi ke halaman beranda front end seperti ini. Nah, supaya tahu apakah ini berhasil atau tidak, nah ini kita cek di bagian database-nya yang tadi, yaitu table user. Nah, ini table user, saya refresh, saya klik tabelnya. Nah, ini sudah masuk datanya. Data akun yang tadi yang saya pilih untuk login. Nah, di table customer pun kita klik. Nah, di sini juga sudah bertambah. Nah, di table customer ini dia relasi dengan table user ya. Nah, relasinya itu berdasarkan user ID. Nah, di sini user ID-nya 10. Berarti 10 itu adalah, nah ini ID 10 ini. Nah, ini yang tadi saya klik emailnya yang saya pilih untuk login. Kalau di sini saya klik juga 10, juga akan muncul datanya, data di table usernya. Nah, muncul data di table usernya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kalian berhasil untuk menginput atau memasukkan data ke table user dan table customer. Nah, kalau misalkan saya klik login lagi, kemudian saya pilih email yang sama, nah yang kedua kalinya dan seterusnya itu tidak akan, nah tidak ada konfirmasi seperti tadi lagi ya, yang pertama ya, dia langsung akan masuk ke beranda front end-nya lagi, dan datanya pun di table user tidak akan bertambah lagi. Nah, tidak akan bertambah lagi recordnya karena dia email yang tadi saya pilih itu sudah ada di table user. Di customer pun juga tidak akan bertambah lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan kita menggunakan email yang sudah pernah kita klik atau kita pilih sebelumnya, dia tidak akan bertambah lagi di table user dan customer. Tapi kalau kita menggunakan pertama kali email yang belum pernah kita pilih, baru dia akan menambah ke table user dan table customer. Seperti itu. Nah, itu mungkin video yang bisa saya jelaskan, tutorial untuk membuat koneksi antara web yang sedang kita buat ya, toko online ini, login ke menggunakan API dari Google ya. Nah, itu semoga bisa membantu untuk bisa mengikuti dan mempraktekannya.
Nah, sekian mungkin video untuk pertemuan 3 kali ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.